Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri Rizky Cahyadi, mahasiswa semester 1 program studi Manajemen Haji dan Umroh. Pada video kali ini saya akan menyampaikan atau memberikan tanggapan saya mengenai isu nasional di bidang perhajian, yaitu rencana penerapan kebijakan haji sekali seumur hidup oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Saya memilih topik ini karena sangat relevan dengan bidang studi yang saya pilih, yaitu manajemen haji dan umroh. Dan kebijakan ini juga akan menimbulkan berbagai reaksi dari masyarakat. Sudah pasti ada pro dan kontra. Menurut saya, untuk para generasi muda dan calon praktisi penyelenggara ibadah haji, sangat penting untuk memberikan sudut pandang dan membahas isu ini. Maka dari itu, di video kali ini kita akan membahas dan saya memberikan pandangan terhadap isu ini. Jika kalian ingin memberikan pandangan, silakan berikan pandangan di kolom komentar. Sebelum masuk ke pembahasan inti, yaitu pandangan dari saya, mari kita pahami ringkasan isu ini dulu. Kebijakan pembatasan haji sekali seumur hidup saat ini masih pada tahap rencana atau usulan kuat dari pemerintah, tetapi belum resmi diterapkan sebagai aturan final yang mengikat para calon jamaah Indonesia. Pemerintah melalui Kementerian Agama dan Menko PMK memang menyuarakan agar pelaksanaan haji cukup satu kali seumur hidup demi pemerataan kesempatan dan mengatasi panjangnya daftar tunggu. Namun pada praktik dan payung hukum terbaru, aturan yang secara resmi dikeluarkan oleh Kemenhaj sejak 2025 adalah pembatasan keberangkatan haji kedua kali dengan jeda 18 tahun sejak keberangkatan haji yang pertama, sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025. Jadi simpelnya, secara hukum kewajiban haji sekali seumur hidup belum ditetapkan penuh, tetapi ada pembatasan yang ditetapkan untuk jamaah haji yang ingin melaksanakan haji kedua kalinya, yaitu harus menunggu selama 18 tahun dari setelah keberangkatan haji pertamanya. Itu ringkasan isunya. Baik, sekarang kita masuk ke pendapat pribadi saya. Menurut saya, kebijakan ini punya niat baik karena prinsip keadilan sosial dalam beribadah, khususnya ibadah haji, sangat penting. Ibadah haji tidak hanya boleh dilaksanakan oleh orang-orang yang mampu secara finansial dengan berulang-ulang, sementara orang lain tidak merasakan atau tidak mendapatkan kesempatan untuk beribadah haji. Bahkan tidak jarang kita mendengar di kampung-kampung ada calon jamaah haji yang meninggal sebelum melaksanakan ibadah haji yang sudah ia tunggu selama bertahun-tahun. Saya yakin dari kebijakan ini pasti ada sebagian masyarakat yang menilai pembatasan haji ini seolah-olah membatasi ibadah seseorang. Padahal menurut saya sebenarnya inti dari kebijakan ini bukan membatasi ibadah, tetapi mengatur agar semua umat muslim di Indonesia mendapatkan kesempatan yang sama. Menurut saya juga kebijakan ini cukup logis karena jumlah kuota haji yang terbatas, sedangkan jumlah pendaftar terus meningkat setiap tahunnya. Seperti yang kita ketahui, setiap tahunnya Indonesia memberangkatkan lebih dari 200.000 warganya ke Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah haji. Sedangkan jumlah pendaftar terus meningkat. Jika tidak ada pengaturan yang ketat dari pemerintah, maka akan
terlihat kesenjangannya. Masyarakat, mohon maaf, yang kurang secara finansial dan orang yang mampu melaksanakan ibadah haji secara berulang-ulang. Jika kita lihat dari sudut pandang etika penyelenggaraan ibadah haji, pemerintah berkewajiban mengelola ibadah secara adil, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Dalam konteks itu, pembatasan keberangkatan haji bisa dipahami sebagai bentuk keadilan distributif. Menurut saya, kebijakan ini bisa ditetapkan asal memenuhi beberapa syarat, yaitu 1. Adanya sistem pengawasan yang ketat agar tidak ada celah permainan kuota haji. 2. Masyarakat harus diberikan edukasi bahwasannya haji itu ibadah sosial, bukan sebagai ajang pencarian status sosial. Karena setelah berhaji itu orang akan mendapat gelar haji. Contohnya Haji Fahri, Haji RC. Itu di Indonesia doang tuh, di luar negeri nggak ada. Itu yang kedua. Yang ketiga, pemerintah harus tetap berupaya meningkatkan kuota internasional dan fasilitas haji, bukan hanya sekedar mengatur larangan-larangannya saja. Mungkin kalau 3 hal ini terpenuhi, maka kebijakan haji sekali seumur hidup akan membawa dampak positif. Mulai dari mengurangi daftar tunggu, meningkatkan pemerataan kesempatan keberangkatan, dan menjaga nilai keadilan dalam beribadah haji. Sebagai penutup, saya Fahri sebagai mahasiswa manajemen haji dan umroh ingin menegaskan bahwasannya haji itu bukan hanya perjalanan fisik dari Indonesia ke Mekah, tetapi perjalanan spiritual untuk memperbaiki diri. Seberapa sering seseorang berangkat haji tidak menjamin kesolehan orang tersebut, tetapi bagaimana ia mengamalkan nilai-nilai dari haji dalam kehidupan sehari-hari, seperti kejujuran, kesabaran, kedisiplinan, empati, dan persaudaraan. Esensi ibadah haji juga bukan terletak pada seberapa sering orang melaksanakannya, tetapi bagaimana ia menjalani ibadah dengan ikhlas dan membawa manfaat bagi lingkungan sekitarnya. Saya berharap kebijakan perhajian di Indonesia terus mengedepankan nilai keadilan, transparansi, dan kemaslahatan umat, sehingga masyarakat merasa aman, nyaman, dan terlayani dengan baik. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah, karena saya juga dalam tahap proses pembelajaran. Terima kasih untuk kalian yang telah menyimak video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.